Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Saat ini saya ingin bersaksi mengapa saya meninggalkan semua profesi saya, bahkan keluarga saya hanya untuk mengikut Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang beragama Kristen, apalagi menjadi hambanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara mengenal saya pada tahun 70-an di mana saya menjadi seorang artis dan film saya yang sangat terkenal adalah Ali Topan Anak Jalanan. Dan itu memang merupakan cita-cita saya bagaimana saya menjadi orang yang terkenal dan saya bisa mendapatkan uang yang banyak atau kaya, begitulah saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya mengikut Tuhan Yesus, saya merasakan penghasilan saya ngedrop, saudara. Sangat jauh dari apa yang saya cita-citakan. Ketika saya belum menjadi orang Kristen atau melayani Tuhan, saya mendapatkan penghasilan yang lumayan karena nama saya yang terkenal. Membuat apapun itu menghasilkan uang yang banyak. Dan itu merupakan cita-cita saya, karena saya pikir dengan uang yang banyak, saya akan hidup sejahtera, bahagia, begitulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara, penghasilan saya pada waktu itu lumayan ya. Pokoknya nilainya sudah main juta-juta, begitulah saudara. Pada tahun 80, Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang percaya. Ketika saya terus belajar tahun 82, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku, jadikan aku alat dalam tangan-Mu. Saudara, ketika saya serahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya masih berprofesi sebagai pemusik, sebagai pencipta lagu, dan juga sebagai pemain film saat itu saudara, belum saya lepaskan. Nah, ketika saya mulai memasuki dunia Kristen, orang mendengar saya percaya kepada Tuhan Yesus sehingga gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan mengundang saya untuk mendengarkan kesaksian mengapa saya menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya melakukan hal itu, setiap saya selesai lakukan dan saya pulang, mereka seringkali kasih saya PK atau persembahan kasih. Dan ketika sampai di rumah seringkali PK-nya saya buka dan saya dapatkan uang di dalam amplop itu sekitar 35.000 bahkan 50.000 saja saudaraku. Sementara penghasilan saya waktu saya belum masih di dunia sekuler lebih daripada itu saudaraku. Nah, dan itu merupakan ketakutan saya. Kalau saya menjadi hambanya, kira-kira bagaimana bisa hidup nggak dengan uang seperti ini, saudara? Dan itu sangat menakutkan, saudaraku. Nah, tetapi banyak teman-teman saya itu seringkali menyarankan saya supaya saya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi hambanya, saudaraku. Dan saya seringkali menolak. Alasannya kenapa, saudara? Karena penghasilannya sedikit sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga saya seringkali mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu dan saya selalu menolak karena saya berpikir dalam hati saya, buat apa melayani Tuhan? Wong cuma dikasih PK segini. Bahkan kadang-kadang kalau saya melayani di gereja orang kasih PK, saya kembalikan saudara. Karena saya tahu jumlahnya. Saudara, namun satu kali saya berjumpa dengan teman saya orang Kristen yang sudah melayani. Dia bilang begini, Jun, sudahlah, tinggalkanlah pekerjaanmu. Melayani Tuhan saja. Lalu saya jawab, enak aja lo. Lo aja sono jadi pendeta, ngapain nyuruh-nyuruh gua?
Nah, kenapa saudara? Karena di hati saya, alah ngapain jadi hamba Tuhan? Penghasilannya tidak jelas gitu. Tapi dia bilang begini, lu takut ya? Takut nggak makan? Takut nggak hidup? Buat apa lu berkata Allah Maha Besar kalau lu takut? Itu namanya seperti yang Yesus katakan, bangsa ini memuji aku dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripadaku. Oke ya, gua jalan dulu. Dia pergi saudara. Dan perkataannya itu sangat menancap di hati saya. Menjadi pergumulan saya. Benar juga yang dia katakan ya. Saya selalu berkata, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi kok saya takut nggak makan ya saudaraku. Nah saudara, bahkan lama saya tetap tidak mau. Saya tolak. Nah saudaraku, satu kali saya makan di sebuah restoran. Di sana saya berjumpa dengan teman saya orang Kristen. Dia mendekati saya dan kita makan sama-sama. Dia ngomong begitu juga saudara. Jun, saya punya teman, latar belakangnya sama kamu. Lalu dia menjadi Kristen. Sekarang dia tinggalkan semua dan dia melayani Tuhan saja hidupnya. Dalam hati saya, ini lagi ngomong begini. Ya, saya tidak gubris saudaraku. Tapi apa yang dikatakan teman saya yang dulu itu justru nancap di hati saya. Dan saya tidak pernah mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sudahlah, cukup jadi orang Kristen saja, masuk gereja, terus berbuat baik saja, sudahlah. Gak usah melayani Tuhan, ngapain juga gitu saudaraku. Karena penghasilannya sangat tidak enak untuk saya terima. Sebab masa lalu saya itu ya sudah mendapatkan hasil yang banyak. Kita untuk bikin album saja sudah album duniawi saja sudah dapat sekian juta. Ya ini cuma melayani di gereja, bersaksi, dikasih amplop cuma 50.000. Begitu pikir saya saudaraku. Nah tetapi Tuhan punya cara untuk menggiring saya supaya saya bisa melayani dia. Apa yang terjadi saudara? Tuhan membuat saya betul-betul kesulitan dalam ekonomi. Saya tidak pernah dapat job. Saya menawarkan diri untuk jadi nyanyi di sebuah studio. Mereka juga bilang tidak, karena kami artisnya sudah cukup banyak. Kadang-kadang saya menawarkan lagu ciptaan saya, siapa tahu ada yang beli begitu. Tidak ada saudara. Itu cukup lama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai satu kali istri saya bilang begini, Pak, kita udah gak punya beras loh. Betul, kita susah ini katanya. Wah, saya terpukul, sedih juga. Saya mulai mikir, barang apa yang bisa saya jual untuk beli beras? Ya, mulai meretelin saudara. Barang-barang mulai meretelin. Tapi saya waktu itu masih punya motor, masih punya mobil. Saya sempat juga berpikir mau jual motor, tapi nanti kalau saya kesana kemari bagaimana? Saya pertahankan. Nah saudara, satu kali betul-betul mepet. Sudah nggak ada apa-apa. Nah di gereja kami itu ada kelompok-kelompok. Ya, diatur kelompok-kelompok gitu saudaraku. Nah saya itu ada di kelompok Rawamangun A namanya kalau dari gereja kami. Nah saudara, di kelompok itu ada bendahara, juga ada ketua, koordinator. Ya, koordinatornya disebut majelis. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu bisa nggak bilang sama bendaharanya, pinjamlah uang untuk beli beras kita. Berapa kek, 10 liter kek, 5 liter. Lalu dia pergi ke sana. Ya puji Tuhan, dapat pinjaman, kami beli beras. Nah saudara, semakin pailit. Sekali istri saya berkata begini, Pak, ini kita bukan sekedar susah makan Pak. Listrik sudah ditegur, ini akan dicabut kalau nggak bayar. Uang sekolah anak-anak gitu. Lalu saya bilang sama istri saya, kita butuh dana berapa kira-kira untuk nutupin ini semua.
Lalu istri saya bilang, ya sekitar 600-700 lah kalau ada. Waduh, gimana ini cari uang 600-700. Saudara, lalu saya malam harinya jam 1 saya berlutut, saya bilang, Tuhan, saya lagi butuh uang. Paling tidak 750 untuk membereskan urusan rumah tangga. Baik bayaran uang sekolah anak-anak, bayar listrik, dan membeli beras untuk kami makan. Saya butuh uang 750. Tuhan, jadikan uang ini tanda. Tetapi uang ini harus saya dapatkan dari melayani. Bukan saya main dunia sekuler. Kalau saya dapatkan dari hasil melayani, itu merupakan tanda bahwa Tuhan memang menyuruh saya untuk melayani Tuhan saja. Nah saudara, itulah doa saya. Saya minta tanda lewat uang 750 untuk menutupi segala apa yang menjadi kebutuhan saya dalam rumah tangga. Seminggu kemudian tiba-tiba ada orang mengundang saya, saudara, untuk melayani di persekutuannya. Itu di daerah kota. Lalu saya pergi ke sana dan ternyata tempatnya di sebuah gang, saudara. Lalu saya masuk gang itu dan ternyata saudaraku itu persekutuan yang diadakan di sebuah bengkel. Ya, bengkel itu kayaknya mereparasi yang namanya mesin-mesin mobil, motor dan lain sebagainya. Jadi bau oli, bau bensin begitu saudara. Lalu saya datang, hari itu hari Jumat dan saya harus melayani jam 12 siang di mana karyawannya beristirahat dan beribadah. Lalu saya datang dan saya dibawa ke ruang persekutuan, saya duduk, belum ada orang ya jam 12. Lalu lewat jam 12 5 menit belum ada orang juga. Saya mulai mikir ini bagaimana ini persekutuannya udah jam 12 lewat kok belum ada orang gitu. Jam 12 lewat 10 mulai ada 1-2 orang masuk. Lalu jam 12 lewat 15 menit mulai banyak orang. Dan saya perhatikan yang hadir gak terlalu banyak, sekitar 12-13 orang. Lalu saya menunggu saudaraku. Lalu datanglah koordinatornya, Pak, saya yang mengundang Bapak. Terima kasih ya Pak kehadirannya untuk melayani di tempat kami. Ya Bu, saya bilang. Nah, lalu setelah jam 12:04 dia datang. Pak, silakan Pak melayani. Lah, saya bilang, yang main musik siapa? Yang mimpin pujian siapa? Kalau di sini semua kami serahkan sama Bapak gitu. Jadi ini proyek borongan ini saudara. Saya harus mimpin pujian, harus buka dalam doa, bahkan harus sampaikan firman Tuhan. Lalu saya lakukan itu dan akhirnya saya sampaikan firman Tuhan dan selesai. Kemudian saya pulang saudara. Waktu saya mau pulang dia kasih amplop, Pak, ini sedikit persembahan dari kami untuk Bapak. Ya saya pegang, saya masukin kantong, saya raba. Amplopnya tipis saudara dan saya berpikir ini pasti isinya 50.000 atau gocap. Pada umumnya begitu saudara. Itu tahun 80-an itu saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Lalu saya sampai di rumah. Saya pegang amplopnya, saya doakan dan saya bersyukur untuk persembahan ini. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup kami hari lepas hari. Lalu saya buka amplopnya dan ternyata selembar cek. Nilainya 750.000 saudara. Tepat seperti yang saya doakan. Saya terkejut. Wah gak salah ini. Saking sukacitanya, senangnya. Saya telepon ibu tadi yang ngasih amplop. Saya bilang, Bu, tadi persembahannya banyak sekali. Iya Pak, itu memang kami persiapkan untuk Bapak. Selamat melayani ya Pak, ya dipergunakan sebaik-baiknya untuk keluarga Bapak. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Lalu cek itu saya serahkan istri saya untuk diuangkan, mencukupi dan menutupi segala dana keperluan. Nah sudah, saya tidak punya uang lagi. Saya serahkan semuanya kepada istri saya untuk mengatur semuanya. Saudara, lalu saya tidur. Saya bangun kira-kira jam 3 sore. Waktu saya bangun ada telepon masuk mencari saya. Dan waktu saya angkat telepon itu ternyata dari
teman kekasih saya, yaitu almarhum Bapak Melki Guslo. Ya, Melki Guslo bilang begini, "Jun, lagi di mana?" Saya bilang, "Lagi di rumah." "Wah, nanti sore kamu ada kesibukan nggak?" "Nggak ada," saya bilang. "Kamu mau nggak gantiin saya?" "Apa nih?" "Saya kan hari ini harus nyanyi di sebuah gereja, ada pembukaan gereja GKI di Kebon Jeruk gitu. Saya harus nyanyi sama Desi Arisandi, tapi saya tidak bisa." Lalu saya bilang, "Kenapa?" "Saya dari pagi buang-buang air terus, diare saya. Sampai lemes badan saya, rasanya saya nggak sanggup kalau nanti sore saya melayani." Lalu saya bilang, "Saya suruh apa nih? Gantiin saya nyanyi. Jadi nanti kamu ketemu Desi Arisandi untuk nyanyi bersama-sama di gereja itu. Ya, memeriahkan pembukaan gereja lah gitu." "Jam berapa?" "Ya, kelihatannya acaranya jam 6 sore. Tapi mungkin kamu bisa tampil jam 7 karena habis khotbah nanti kamu memberikan penghiburan sama jemaat yang hadir." "Oke," saya bilang, "kalau begitu tolong panitianya telepon saya." "Baik Jun, terima kasih ya," saya bilang. Ya, lalu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ada telepon masuk dan itu dari panitianya. Panitianya bilang begini, "Pak Jun bisa menggantikan Pak Melki kan hari ini?" "Bisa," saya bilang. "Iya, dia sedang diare," saya bilang. "Iya, dia juga bilang sama saya, 'Terima kasih Pak Jun untuk kesediaannya melayani kami nanti sama dengan Ibu Desi Arisandi.'" Lalu jam 6 sore saya pergi ke gereja itu. Dan saya nyanyi bersama Desi, kami duet juga. Dan selesai kami pulang, dia kasih amplop saudara, tebel amplopnya. Lalu di rumah saya buka. Dan waktu saya buka isinya 750.000 kembali saudara. Wow. Ketika saya minta tanda Tuhan kasih, saya menyerah. Dan saya katakan, "Baik Tuhan, mulai dari sekarang saya mau belajar sungguh-sungguh. Saya siap melayani Engkau menjadi hamba-Mu. Biar saya Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat berkat ini." Sejak itu saya putuskan untuk melayani Tuhan. Meskipun tidak langsung enak, tetap saya mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi tanpa saya sadari oleh pimpinannya, oleh penghiburannya, oleh tuntunannya, oleh penyertaannya, saya menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Lebih kurang sekarang sekitar 38 tahun. Ya. Nah, inilah kesaksian pelayanan saya. Tanda yang Tuhan berikan saya untuk melayani Tuhan Yesus yang sangat baik, yang menjadi sumber kehidupan saya dan saudara. Amin. Bila saatnya tiba, kau tinggalkan dunia, kemanakah kau berada? Dunia semakin gelap, tak ada kepastian yang membuat hidup tak mampu bertahan. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Cintanya yang tulus, kasihnya yang besar, kan menolong hidupmu. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Dia akan
dosamu, selamatkan hidupmu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dunia semakin gelap, tak ada kepastian yang membuat hidup tak mampu bertahan. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Cintanya yang tulus, kasihnya yang besar, kan menolong hidupmu. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Dia akan menolongmu, menebus dosamu, selamatkan hidupmu. Dia akan menyelamatkan